dan menjawab pertanyaan pendahuluan di ini yang nomor 13 ini. Itu tadi sekilas tentang LKPD pemanfaatan PET yang coba saya kembangkan. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon masukan dan terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Yanto. Monggo mungkin Bu Kusuma ada catatan kecil untuk perbaikan nanti yang lainnya. Monggo Bu Kusuma. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Pak Muhammad Abdul Majid, alhamdulillah sudah selesai nggih Pak, paling enggak ini saya lihat 70% lah dari ini ya, produk untuk LKPD ini. Bapak, ini kan LKPD ini kan berkaitan dengan modul ajarnya nggih, kalau di kurikulum Merdeka. Suara saya terdengar jelas? Oh, okay. Ada berkaitan dengan modul ajarnya nanti, harapannya kan begitu. Jadi ini sebagai lampiran di modul ajar. Yang saya tanyakan, Bapak menggunakan apa ini CP-nya? Kalau CP kan sama, kan nanti di breakdown itu. Mengambil untuk yang apa ini Pak, materinya? Tujuannya? Di bagian atas. Nah, ini. Untuk molekul. Oke. Berarti ini masuk di ikatan kimia ya Pak? Iya. Oke, masuk di ikatan kimia. Berarti nanti tujuan TP ini kan bagian dari CP itu juga, nanti yang harus dilihat untuk breakdown dari CP-nya ini kan mengambil sebagian dari ikatan kimia itu sendiri. Kalau di ikatan itu kan banyak di situ, jenengan mengambil di bentuk molekul saja. Nah, di modul ajar itu kan berkaitan juga dengan modelnya. Bapak menggunakan model apa nih? Ini sementara saya belum terpikirkan modelnya yang seperti apa. Saya hanya mengalir saja, kira-kira nanti ketika ingin mengajarkan topik ini alurnya seperti apa. Terlepas dari model yang mau digunakan nanti seperti apa itu. Oke, begini Bapak. Ya, kalau ingin mengajar, jadi kita bisa, Bapak terserah. Bapak mau menggunakan kooperatif, pakai diskusi atau pakai model inquiry, begitu nggih. Kalau memang mau menggunakan itu, harapannya bentuk LKPD-nya nanti sama gitu kan, sama dengan cara mengajar kita. Kalau misalnya Bapak nanti mengajarnya pakai kooperatif, jadi nanti desain untuk LKPD-nya diharapkan begitu. Jadi tidak hanya sekedar menempel seperti ini. Harapannya kan kalau nanti diciptakan itu kan yang bagus gitu ya Pak ya, jadi punya karya yang memang itu layak untuk dilindungi ciptaannya gitu ya. Sekalian begitu ya, sekalian membuat LKPD-nya tidak hanya asal menempel, sekalian bagus gitu ya, mumpung di sini didampingi oleh Bapak Ibu dosen, di sini ada Prof. Lutfi di pakar ahli medianya, ada Bu Utia di sini dan Pak Harun di sini kan di pakar beliaunya menguasai di LKPD-nya, di inovasi pembelajaran juga. Jadi mungkin kalau bisa Bapak Ibu sekalian difokuskan, dikembangkan yang bagus sekalian gitu ya, mumpung ada yang dampingi gitu. Jadi kalau saran saya ini nanti Bapak orientasinya mau dibuat LKPD bentuk apa gitu ya. Jadi sekalian nanti didampingi oleh Bapak Ibu dosen ini biar terarah menjadi bentuk LKPD yang bagus, yang siap untuk digunakan banyak orang gitu, yang layak gitu ya. Meskipun ini adalah bentuk LKPD-nya adalah berorientasi menggunakan virtual, tapi kan tetap ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh siswa. Apakah siswa nanti langsung buka browser, ataukah siswa nanti diberikan suatu, ini kalau ini kan petunjuk, oke, petunjuk boleh. Nah, Bapak pernah lihat contoh LKPD pengembangan, misalnya LKPD inquiry, kooperatif, sudah pernah nggak Pak? Belum Ibu. Oh gitu, oke, nanti sambil jalan nanti memberikan informasi dari Bu Utia dan lain-lain, akan saya coba berikan contoh ya. Jadi nanti biar bagus untuk LKPD-nya.
Kalau misalnya model inquiry, berarti kalau di model inquiry kan diawali dengan fenomena. Kalau inquiry-nya inquiry vokil gitu ya, misalnya tetap aja kita bisa menggunakan virtual ini. Jadi Bapak diawali dulu dari fenomena. Fenomenanya dari mana? Mereka disuruh buka linknya, buka link tentang video fenomena apa. Lalu setelah itu waktu pada saat tahap pelaksanaan atau praktikum baru masuk ke stepnya ini gitu. Jadi tetap tahapan LKPD-nya itu menggunakan tahapan desain atau model apa yang mau digunakan. Jadi nanti teratur gitu Pak. Kalau hanya sekedar nempel, mohon maaf, hanya seperti mereka lihat terus mengerjakan, ini kurang terstruktur. Sebenarnya udah bagus, tapi kan ini kebanyakan yang sudah dilakukan. Tapi kalau menurut hasil penelitian, kalau hanya sekedar melihat, mengerjakan, itu menerimanya masih belum sempurna gitu ya. Jadi kan mereka itu akan mendapatkan pengetahuan itu jika mereka melihat, mendengar, dan memang mengerjakan secara langsung. Nah, kalau memang itu terukur, terstruktur, mulai dari mereka dikawal, mulai dari mungkin pakai memberikan motivasi, kemudian diarahkan dengan ZPD-nya, atau yang sederhana diberikan motivasi yang mereka tidak hanya melihat itu terus mereka kerjakan LKPD-nya, tapi ada cara berpikirnya juga, berpikir kritisnya di situ. Itu nggak Bapak? Nanti saya beri contoh untuk contoh-contoh LKPD. Kalau Bu dia pasti banyak karena beliau ditunggu Ibu, terima kasih. Nanti saya beri contoh, tapi ini sudah bagus, tinggal dikembangkan saja. Kan struktur, kira-kira atau modelnya nanti mereka itu seperti apa sih? Gitu nggak Pak? Abdul Majid, baik. Bu Suma. Mungkin ada tanggapan dari Pak Majid atau sebelum mungkin Bu Tia atau yang lainnya? Mungkin ada habis tanggapan. Mohon izin Pak Lutfi, barangkali ini nanti menjadi sesuatu yang mungkin menurut saya mungkin menjadi sebuah yang bisa membuat karya Pak Majid ini barangkali seperti yang disampaikan Bu Kusuma tadi, ada kalau sekedar hanya membaca, melakukan pekerjaan sesuai dengan petunjuk, mungkin yang di pengalaman belajar yang diterima atau diperoleh siswa barangkali kurang gitu bahasanya sekarang. Menampilkan fenomena, kalau di Pak Majid tadi petunjuk di bawahnya kan ada bentuk geometri, barangkali mungkin ini pemikiran saya yang mungkin masuk atau mungkin tidak sesuai. Fenomena ini barangkali mungkin kalau di awal diberi permasalahan, misalnya kalau berhubungan dengan struktur proses pelarutan, molekul apa kok bisa larut dalam air, molekul ini kok tidak bisa larut dalam air. Barangkali apakah seperti itu fenomena yang ditampilkan di awal, sehingga anak sebelum melakukan sesuatu itu dihadapkan pada sebuah fenomena yang barangkali memerlukan pemecahan, atau mungkin yang dimaksud Bu Kusuma seperti itu, ditampilkan link sebuah video fenomena yang nanti akan diarahkan penyelesaiannya itu dalam sebuah panduan yang dilakukan siswa menggunakan PET ini, atau mungkin seperti itu Bu Kusuma. Begini, terima kasih Pak. Begini, tadi itu saya arahkan, maksudnya kalau Bapak menggunakan model kooperatif, berarti desainnya jadi diawali dari kooperatif, tidak harus dengan fenomena. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan inquiry itu kan berawalnya kan dari suatu permasalahan, disajikan suatu fenomena, itu kalau pakai model inquiry. Tapi kalau kooperatif berarti kan diberikan data-data. Ini pakarnya kooperatif ada Bu Tia. Atau menggunakan direct instruction itu juga boleh. Jadi model kan di modul ajar itu kan pasti di sana ada RPP-nya nih Pak. Nah di RPP itu kan berkaitan dengan model apa yang mau dipakai. Nah kalau misalnya ketika mengajar menggunakan model inquiry atau model kooperatif, ya LKPD-nya harus menyesuaikan modelnya itu gitu. Jadi tidak hanya sekedar membuat
LKPD, tapi LKPD yang memang didesain sesuai dengan modul yang akan kita ajarkan. Jadi kalau misalnya kita pakai kooperatif kan jenisnya juga banyak. Nah nanti Bu Uti ini yang bisa menjelaskan. Kooperatif misalnya pakai STAT, gitu nih, atau pakai Jigsaw, atau pakai modul yang lainnya. Jadi kalau kooperatif STAT itu kan berdasarkan beberapa permasalahan nanti yang diberikan data-data, nggak harus pakai dari fenomena gitu ya, beda dengan inquiry. Biar Bu Uti nanti yang kooperatif nanti saya salah. Saya jelaskan yang inquiry nih. Kalau yang inquiry itu jadi diberikan suatu permasalahan, fenomena. Fenomenanya dari mana? Ya fenomena misalnya pakai ini ya elektrolit dan elektrolit. Misalnya diberikan contoh, loh kalau mancing ini kok bisa kesetrum misalnya ya, tapi jangan sampai salah konsep di sini ya. Kebanyakan kalau kesetrum itu salah konsepnya banyak gitu ya di siswa. Jadi diberikan contoh permasalahan seperti itu. Atau kalau misalnya pakai PPL itu kalau misalnya permasalahan yang ada di masyarakat itu apa sekarang yang lagi tren, misalnya tentang borak, penggunaan bakso yang menggunakan borak itu seperti apa, atau menggunakan plastisin yang gorengan-gorengan yang crispy itu kok bisa sampai nggak bisa melempem, itu kan fenomena gitu ya. Nah itu diangkat di awal. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Ya, menyelesaikannya tadi kan ada tahapan modelnya. Kalau di inquiry kan dari fenomena, menyelesaikan masalah, kemudian buat hipotesis, setelah membuat hipotesis baru melakukan menyelesaikan, membuktikan hipotesis itu dengan eksperimen. Eksperimennya itu bisa dilakukan dengan menggunakan PET tadi, gitu. Jadi kan nggak bisa praktikum secara langsung, praktikumnya kan secara virtual. Nah, praktikumnya itu yang menggunakan PET tadi, gitu kalau contoh di inquiry. Jadi tidak semuanya pakai modelnya inquiry, boleh kalau mau pakai kooperatif maupun diskusi ataupun pakai model yang lainnya ya monggo gitu. Jadi mengawalinya bagaimana? Ya mengawalinya sesuai dengan model yang mau dipakai, sintaks yang kita pakai itu harus ada sesuai dengan LKPD yang Bapak Ibu kembangkan. Itu Bapak. Terima kasih. Dia yang sudah menggunakan. Ya. Izin bertanya dulu boleh Ibu Bapak? Monggo. Oke, izin bertanya. Semisal Bu Nje, tadi kan Bu Kusuma menjelaskan tentang inquiry, biasanya kan diawali dari fenomena gitu ya Bu ya. Disajikan fenomena terlebih dahulu. Nah kebetulan kalau misal saya mau mengambil topik yang bentuk molekul ini, kayaknya fenomena yang mungkin yang bisa diamati secara langsung apa ya kira-kira? Kayaknya agak sulit ya mencari fenomena yang ada kaitannya dengan bentuk molekul ini. Karena kan kita berangkatnya kan kalau bentuk molekul ini semua kan dari apa ya, abstrak semua, mikroskopiknya semua. Makronya kita tidak bisa mengamati apa sih. Kita hanya bisa menampilkan hanya gambar-gambar molekul saja kan gitu. Iya, betul. Jadi apakah nanti fenomenanya kita bisa mungkin menyajikan data hasil percobaan atau penelitian, oh kalau senyawa ini bentuknya ini atau senyawa ini sudut iklannya sekian, apakah itu juga bisa dianggap sebagai sebuah fenomena yang bisa ditampilkan? Terima kasih. Ini Bapak Ibu, jadi tidak semua materi itu bisa menggunakan model inquiry, artinya tidak semua model itu cocok untuk semua materi. Jadi kalau misalnya materinya Bapak ini tidak bisa menggunakan inquiry-nya AREN, tapi bisa menggunakan POCIL gitu ya. Jadi menggunakan inquiry POCIL. Kalau inquiry POCIL itu tidak harus menggunakan dari fenomena, tapi bisa berdasarkan data atau permasalahan. Kalau dipaksa nggak bisa, ya Bapak nggak usah maksa pakai model inquiry. Bapak bisa menggunakan kooperatif, bisa menggunakan diskusi seperti itu. Jadi ini loh pinter-pinternya Bapak Ibu guru ini untuk menerapkan atau bagaimana kita mengajarnya sesuai kita gitu kan, merdeka belajar gitu ya. Namanya merdeka belajar, Bapak mau mengajar menggunakan model apapun terserah, tapi harus cocok. Apakah kalau model bentuk molekul ini bisa nggak ya, cocok nggak kalau saya menggunakan model inquiry? Kalau nggak cocok ya jangan menggunakan model itu. Caranya ya kita sesuaikan. Kalau misalnya materi ini tidak bisa dicontohkan fenomena, misalnya dipaksa nggak bisa, ya Bapak harus menggunakan model lainnya karena masih banyak model lainnya.
bisa menggunakan model kooperatif, bisa model diskusi seperti itu. Itu ya Pak. Ya, itu kalau misalnya Makasih. untuk molekul itu lebih cocok pakai pokil gitu Pak. Pakai pokil itu bisa ya. Jadi pakai pokil itu berdasarkan data-data, kita diberikan data untuk menyelesaikan sampai menemukan fenomena atau sampai menemukan suatu konsep. Nah, konsep itu nanti yang akan diuji coba dengan menggunakan aplikasi PET. Pakai pokil gitu ya. Itu Ya, terima kasih. Masih adakah Bu Tia mungkin komentar? Monggo Bu Tia mungkin. Sementara tidak ada, itu tadi sudah jelas dari Bu Kusuma. Kalau misalnya harus ada modelnya dulu, ya mungkin Bu Kusuma bisa memberikan contoh. Karena kemarin kan mungkin terlewat ya masih. Ya. Oke, monggo. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Majid. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Ada lagi Bapak Ibu Bu Ismi, kalau memang mungkin Pak Majid punya konsep berikutnya itu siapa atau bagaimana? Mungkin Pak Majid yang sudah mengkoordinir dengan teman-teman peserta. Ya, okay. Ini ada dua kalau nggak salah. Yang ini dari Bu Ismi ya. Kebetulan beliaunya lagi on the way. Ada kegiatan luar kota yang sehingga tidak bisa bergabung di sini untuk menjelaskan tentang LKPD yang sudah dikembangkan. Biasa indikatornya ini yang mau dibelajarkan ke anak, mulai dari penentuan pH, kemudian eksperimen dengan PET untuk menentukan pH asam basa, kemudian menunjukkan sifat larutan asam dan basa berdasarkan daya hantar listriknya. Cukup luas, sangat luas ini kalau menurut saya. Beda dengan yang saya tadi yang hanya sedikit tentang bentuk molekul saja. Ini udah mulai muncul, ada rumusan masalah, hipotesis, variabelnya apa. Kemudian ini langkah-langkah untuk menggunakan PET-nya seperti ini. Ini petunjuk awal untuk PET, masuk PET ya, sama seperti tadi ya. Nah, ini udah mulai masuk ke kontennya. Nah, ditekan bawah ada lembar pengamatan yang diisi berikut dengan pertanyaan penyertanya yang harus diisi oleh siswa. Saya kira cukup demikian Bapak. Ngapunten, ini juga belum finish sepertinya. Pak Majid, tinggal Bu Uti ada komentar sedikit. Mungkin Bu Kusma masih mencari file. Iya. Bu Uti mungkin bisa komentar yang disampaikan oleh miliknya Bu Ismi Dia atau dia Ismi yang Bu Ismi yang SMA Negeri 3 Nganjuk ini ya, Bu Ismi ya. Apresiasi apapun jadi sudah berusaha untuk membuat Pak Hadi untuk Bu Ismi ini ya. Jadi nanti perkara kurang bagus atau kurang lengkap, saya pikir nanti bisa ditambahin. Ya, untuk ini file kepada peserta titik mungkin tinggal klik saja untuk berkomunikasi dengan pet-nya ya. Gitu ya. Jadi kalau bentuk cetak kan dia harus ngetik lagi ya. Apakah nanti perlu dipikirkan dengan bentuk file atau elektronik sehingga mereka tidak perlu ngetik lagi untuk linknya ya. Kan gitu ya, kalau tercetak kan harus ngetik lagi, tapi tidak terlalu sulit lah. Jadi itu masalah kemudahan. Jadi saya pertama memberikan kesan, memberikan saran, bisalah apa yang dilakukan para peserta didik nanti memudahkan ya, jangan sampai adanya dibuat oleh Bapak Ibu guru tapi tanpa merepotkan mengakses dan sebagainya. Ini kan tinggal nanti di saran yang sama dari Bu Kusuma ya kaitannya. Ya, menurut saya kalau terkait dengan LKPD ini sudah jelas ya Bapak ya seperti tadi. Cuma ya itu tadi menurut Bu Kusuma kan harus ada model yang menaungi. Gitu. Mungkin itu nanti kita coba cek sama-sama contoh dari Bu Kusuma. Kemudian itu tadi menurut
Pak Lutfi terkait dengan cetak dan tidak cetak, mungkin bisa saja kita menggunakan kalau kalau cetak memang sulit ya kita ngekliknya ya. Jadi memang kalau diberikan ke siswa mungkin bisa dalam bentuk PDF mungkin seperti itu. Saya rasa untuk link-linknya juga masih bisa diklik gitu kalau bentuk PDF. Tapi untuk sekaligus untuk menaungi ininya ya kita bisa menerapkan model mungkin ya seperti yang diberikan masukan dari Bu Kusuma tadi. Kalau untuk ini saya rasa model inquiry bisa ya kalau yang asam basa ini, karena kita mudah membuat istilahnya itu fenomena terkait itu lebih mudah daripada yang tadi ya, yang topik yang tadi molekul ya. Kasih ya. Jadi sekali lagi saya apresiasi sudah membuat apapun terjadi ya. Saya rasa untuk sementara cukup Pak Majid, mungkin katanya ada lagi ya, biar nanti tersampaikan dulu begitu Bu Vanessa. Molaritas seperti ini gambarannya. Ini indikatornya ini tentang mendeskripsikan tentang molaritas dan menghitung molaritas beberapa. Si Pak Majid kembali kepada ibu yang membuat ini saya akan sudah Yuliana. Seperti ini. Awal ini ya, ada gambar-gambar ditampilkan. Ada sedikit uraian materi. Ini penjelasan tentang metode ilmiah. Ini masih uraian materi ternyata ya. Kemudian apa ini? Oh ini baru yang untuk siswanya. Metode. Nah, seperti ini. Ini menggunakan kooperatif sepertinya Bu ya. Karena meminta siswa untuk berkelompok. Virtualnya ya. Di sekilas ya, jadi itu kan mungkin menjadi yang kita latihkan itu salah satunya adalah memanfaatkan laboratorium virtual dalam LKPD. Saya kalau menyenangkan kan kooperatif mungkin bisa contohnya. Kalau saya inquiry, jadi inquiry saja Bu, enggak apa-apa inquiry saja. Kalau kooperatif cukup lengkap alat dan bahannya. Jadi kan kita pilih yang sekiranya lebih simpel, tidak memakan banyak waktu. Ini kan menggeser-geser jumlah PEB itu kan akan berdampak pada bentuk molekul yang berbeda. Itu kan lebih menarik gitu, harapan saya kan seperti itu. Makanya tadi Bu Kusuma ngendikan kalau fenomena di alam cocok enggak, misalnya kalau seperti yang disampaikan Pak Majid tadi, bentuk geometri molekul itu fenomenanya supaya anak menjadi punya ketertarikan untuk memecahkan itu dengan sifat kelarutan gitu. Kenapa air? Kalau bentuk molekul kan arahnya nanti ke polar non polar. Kenapa misalnya senyawa ini larut dalam air sementara ini tidak ada apa dengan itu, nanti kan bisa bentuknya. Ini contoh LKPD, kebetulan ini kan bentuk molekul juga, ini saya carikan. Tapi LKPD ini adalah LKPD online karena memang fokus saya itu untuk proses pembelajaran online atau bisa menggunakan blended juga. Kemudian prosedur, nah kebetulan ini kan LKPD online, jadi ya di sini ada petunjuk untuk mendaftar online-nya. Nah, kalau tadi Pak Mujib memberikan contoh tentang penggunaan virtual lab, udah bagus. Jadi
Di situ harus ada petunjuknya supaya siswa atau peserta didik tidak bingung. Jadi tetap harus diberikan petunjuknya untuk visual lab-nya. Udah bagus tadi Pak Mujibnya. Belum ya, bukannya nggak ada, cuman kalau mau mencari agak lebih lama. Ini asam bahasa yang berbasis online nih. Karena kebetulan memang fokus saya ke web atau online. Jadi ini yang asam bahasa, LKPD-nya blended learning. Jadi kalau pakai blended, mengerjakannya secara online dan offline. Nah, praktikumnya karena saya nggak nemukan yang V-Lab, nanti kalau ketemu saya share di grup nih. Karena ini blended, jadi praktikumnya offline. Jadi yang online itu menggunakan tahapan-tahapan, misalnya, jadi di sini ada KD-nya, kemudian ada informasi online, kemudian ada fenomena. Nah, seperti ini nih, jadi diberikan fenomena, kemudian ada informasi online yang mereka bisa dapatkan tambahannya, kemudian mengidentifikasi masalah. Dari fenomena tadi mereka diminta untuk mengidentifikasi masalah. Ini screenshot dari web nih, karena LKPD-nya yang berbasis online. Nah, ini screenshot dari online-nya, kemudian dari rumusan masalah itu mereka menjawabnya juga secara online. Ini kan berbasis online, jawabannya secara online, jadi sudah nggak pakai kertas. Nah, setelah itu tahapan merumuskan masalah, kemudian buat hipotesis. Sama seperti membuat hipotesis, ada informasi online-nya, mereka menjawabnya di sini secara online gitu. Kemudian merencanakan investigasi alat dan bahan. Jadi di sini sediakan alat dan bahan, mereka menentukan, mereka membuat sendiri alurnya. Alurnya itu plan gitu. Tapi kalau misalnya offline bisa Bu, bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Vero Lab-nya di kelas dengan membawa handphone masing-masing siswa atau menggunakan laptop boleh. Jadi bisa dilakukan di kelas saat itu juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Contoh yang LKPD yang bisa dibuat gambaran begitu nih. Gambaran LKPD yang misalnya ini layak untuk dihak ciptakan, jadi ada kreativitasnya, ada inovatifnya yang berbeda, tidak hanya soal seperti itu. Itu Pak Luki. Ya, terima kasih Bu Kusuma. Ini kebetulan Pak Majid sama Pak Mujarto. Apakah Bapak berdua ada yang mau diobrolkan dari yang disampaikan oleh Bu Kusuma? Monggo Bapak. Oke, sedikit mungkin kalau menurut saya sesuai dengan Pak Lutfi tadi. Jadi kita kemarin kan sudah sepakat ya dengan template yang diberikan Pak Lutfi, mungkin itu minimal yang bisa kita hargai 32 jam itu nggih. Nah, jadi tetap semangat Bapak Ibu. Monggo. Saya nanti ngajarnya pakai ini. Lah, LKPD-nya ya seperti yang sesuai yang akan kita berikan gitu loh. Jadi maksudnya LKPD itu ya tahapan gitu. Tahapan kita ngajar. Justru saya lebih senang kalau ada LKPD. Karena dengan LKPD itu menuntun saya. Oh, saya ngajar pertama itu berarti menyampaikan fenomena. Anak-anak sekarang baca fenomena, kan ini ada tahapannya begitu. Daripada saya nggak ada LKPD, saya ngajarnya alurnya jauh gitu, nggak teratur. Tapi justru dengan LKPD ada tahapan model itu, saya tinggal ngikuti aja tahapan yang ada di LKPD itu sampai selesai, sehingga konsep yang akan saya berikan ke siswa itu tercapai. Karena di LKPD itu pasti jelas di tahapan terakhir itu ada tahapan yang ingin kita capai. Nah, LKPD itu ya tahapan mengajarnya gitu. Tahapan mengajarnya. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar nulis-nulis ya berarti Bapak Ibu masih punya desain lagi di luar LKPD, malah ribet. Kalau Bapak Ibu buat LKPD-nya sesuai desain, sesuai model, ya kita tinggal ngikuti aja gitu. Oh, di LKPD tahapannya pertama ini. Ya udah saya melakukan itu sampai terakhir akhirnya selesai. Baik, terima kasih Pak Mujianto. Di chatnya juga sudah kami baca, dan Pak Majid dan Bu Ismi pamit undur diri karena baterainya sudah habis ya. Prinsip kami adalah kami ingin bermanfaat pada Bapak Ibu. Terakhir terima kasih ke Bu Kusuma, Bu Tia dan Pak Harun ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat segera informasi kabar apakah kita ketemu kapan. Sekali lagi terima kasih Bapak. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bu, matur nuwun sangat ngapunten.
sama-sama. Maaf Bapak Ibu, jika ada kalimat yang kurang berkenan.